Bangkitnya Sri Kandi Muda Bulu Tangkis Indonesia yang berhasil menyabet medali perunggu di Piala Uber 2026 menjadi awal kejayaan regenerasi yang sangat dinantikan. Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang di channel kita yang selalu memberikan informasi paling segar dan membanggakan dari dunia tepuk bulu internasional. Hari ini, kita punya kabar luar biasa hebat yang memberikan harapan besar bagi masa depan bulu tangkis putri Indonesia. Benar sekali, langkah tim Uber Indonesia di ajang Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens, Denmark memang terhenti di semifinal. Namun, medali perunggu yang mereka bawa pulang bukan sekedar medali biasa, melainkan sinyal kuat bahwa regenerasi pemain putri kita mulai menunjukkan taringnya. Ini menarik untuk dibahas, karena target awal dari pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI memang hanyalah menembus babak 4 besar. Jadi, raihan medali perunggu ini sudah sesuai dengan rencana besar dan target realistis yang dicanangkan sejak awal tahun 2026. Betul, dan yang membuat pencapaian ini spesial adalah bagaimana para pemain muda diberikan kepercayaan penuh panggung besar level dunia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian menyebutkan bahwa hasil di Piala Uber 2026 ini menjadi modal krusial untuk membangun kekuatan tim putri Indonesia. Saya sangat setuju. Eng Hian menekankan bahwa perjuangan keras dan semangat pantang menyerah para atlet sepanjang turnamen sangatlah luar biasa. Mereka tidak terlihat gentar saat harus menghadapi lawan tangguh yang secara peringkat dunia jauh lebih diunggulkan dan memiliki pengalaman lebih banyak. Kalau kita lihat kualitas permainan mereka di lapangan, terlihat ada perkembangan signifikan, baik segi teknis pukulan, strategi penempatan bola, maupun mental bertanding yang sekarang terlihat jauh lebih stabil. Ini adalah catatan positif penting di tengah upaya serius PBSI melakukan akselerasi regenerasi skuad putri. Tapi kita harus ingat bahwa PBSI tidak mau cepat puas begitu saja. Eng Hian secara tegas memberikan pernyataan bahwa raihan medali perunggu ini belum menjadi titik akhir dari proses pembenahan yang sedang mereka lakukan. Justru, hasil ini adalah bahan evaluasi berharga untuk meningkatkan daya saing tim kita. Evaluasinya pun kabarnya akan dilakukan secara detail dan mencakup banyak aspek, mulai dari teknis permainan, strategi komunikasi di lapangan, hingga kesiapan fisik serta ketahanan mental para atlet yang harus terus diasah agar mereka tidak canggung saat bertemu dengan pemain elit dunia lainnya di masa mendatang. Sangat betul sekali. PBSI memang menginginkan agar para atlet muda memiliki kapasitas untuk mengikuti program akselerasi prestasi. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar mereka mampu tampil kompetitif secara konsisten di setiap turnamen tingkat elit dunia dan tidak hanya menjadi pelengkap saja di babak-babak awal. Semangat membara dari Sri Kandi muda kita saat bertanding di Denmark kemarin membuktikan bahwa Indonesia tidak akan pernah kehabisan bakat luar biasa. Meskipun perjuangan mereka terhenti di semifinal, namun performa individu dari pemain muda kita seringkali mencuri perhatian dan pujian dari para komentator internasional. Bayangkan kawan-kawan, pemain yang usianya baru menginjak belasan tahun sudah harus memikul beban berat sebagai pemain tunggal kedua atau ganda utama di ajang sebesar Piala Uber. Tekanan mentalnya pasti luar biasa dahsyat. Tapi hebatnya, mereka berhasil melaluinya dengan kepala tegak dan memberikan perlawanan yang sangat sengit. Itulah yang disebut sebagai proses pembentukan karakter juara. Eng Hian memahami bahwa jam terbang di level tertinggi adalah kunci utama. Dengan memberikan kesempatan tampil di ajang bergengsi seperti Piala Uber ini, mental bertanding mereka akan jauh lebih cepat matang dibandingkan jika hanya berlatih di pelatnas. Keberhasilan mencapai babak semifinal ini juga memberikan suntikan kepercayaan diri bagi seluruh anggota tim putri Indonesia. Mereka sekarang sadar sepenuhnya bahwa mereka memiliki potensi besar untuk bersaing secara sejajar dengan negara raksasa bulu tangkis dunia lainnya seperti Tiongkok, Jepang, atau Korea Selatan. Dan jangan sampai kita lupakan dukungan luar biasa dari para penggemar setia bulu tangkis Indonesia yang tidak pernah surut. Meskipun jarak Denmark dan Indonesia sangat jauh, namun gaung dukungan masif di media sosial tetap bisa dirasakan langsung oleh para atlet yang sedang berjuang di sana. Nah, Sobat Bulu Tangkis semua, apa pendapat kalian mengenai performa tim Uber Indonesia kita kali ini? Apakah kalian setuju bahwa regenerasi pemain putri kita saat ini sudah berada di jalur yang benar? Jangan lupa tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Benar, kita semua tentu menaruh harapan besar semoga prestasi medali perunggu ini bisa menjadi batu loncatan untuk meraih gelar juara yang lebih prestisius lagi di masa mendatang. Mari kita terus berikan dukungan terbaik bagi perjuangan atlet putri kebanggaan bangsa di turnamen besar selanjutnya.
terutama untuk program akselerasi prestasi yang disebut oleh Eng Hian tadi. Kita semua tentu ingin melihat kembali banyak pemain putri Indonesia yang bisa bertengger di peringkat 10 besar dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Optimisme tinggi itu harus selalu kita jaga. Dengan proses evaluasi yang jujur ditambah program pembinaan yang makin kuat, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Piala Uber akan kembali pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Baiklah Sobat Bulu Tangkis, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai raihan prestasi membanggakan Serikandi Muda Indonesia di ajang Piala Uber 2026. Tetaplah bersemangat dalam mendukung kemajuan olahraga kita dan salam olahraga untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetaplah mendukung bulu tangkis Indonesia agar selalu bisa berjaya di kancah internasional. Terima kasih banyak sudah menonton video kami sampai selesai. Ginting dan debutan baru Bagas Maulana langsung dikepung raksasa dunia. Akankah kejutan besar terjadi di Thailand Open 2026 nanti? Halo Sobat Bulu Tangkis seluruh Nusantara, kembali lagi di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling segar dari dunia tepok bulu. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendebarkan, yaitu hasil drawing Thailand Open 2026 yang baru saja dirilis. Wah, benar sekali rekan saya ini. Thailand Open 2026 ini rasanya akan menjadi panggung yang sangat panas ya. Apalagi setelah kita semua baru saja selesai merasakan ketegangan luar biasa di ajang Thomas dan Uber Cup 2026 kemarin. Betul, tensinya belum sempat turun, tapi kita sudah disuguhi jadwal pertandingan yang sangat gila di Nimubuter Stadium Bangkok. Bayangkan saja, turnamen BWF World Tour Super 500 ini akan dimulai dari tanggal 12 sampai 17 Mei 2026 nanti. Dan Indonesia mengirimkan total 18 wakil terbaiknya. 18 wakil itu jumlah yang cukup besar ya untuk turnamen level Super 500, tapi yang menarik di sini adalah komposisi pemainnya. Indonesia terlihat menurunkan banyak pemain pelapis yang sangat berbakat, namun ujiannya benar-benar tidak main-main sejak babak pertama dimulai. Nah, ini dia poin utamanya. Mari kita soroti sektor tunggal putra terlebih dahulu. Kita punya 4 pejuang merah putih di sana. Ada Anthony Sinisuka Ginting, Mohzaki Ubaidillah atau yang akrab kita sapa Ubed, lalu ada Pradiska Bagas Sujiwo dan Muhammad Yusuf. Tapi coba tebak, siapa yang harus dihadapi Ginting di babak pertama? Aduh, jangan bilang ini adalah skenario terburuk yang kita bayangkan. Apakah Ginting langsung bertemu dengan raja bulu tangkis asal Tiongkok itu lagi? Tepat sekali, Anthony Sinisuka Ginting akan langsung berhadapan dengan pemain nomor 1 dunia saat ini, Shi Yuqi. Ini benar-benar gila. Pertemuan mereka di babak pertama adalah sebuah bencana sekaligus kesempatan emas yang sangat langka. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat mengejutkan ya. Padahal kita tahu sendiri sejarah rivalitas mereka itu sangat panjang dan penuh dengan air mata bagi Ginting. Shi Yuqi itu adalah salah satu musuh yang paling sulit ditaklukkan oleh Ginting sepanjang karir profesionalnya sejak level junior. Benar, catatan pertemuan mereka memang cukup pahit untuk kita dengar. Dari 12 kali pertemuan, Ginting harus menelan 9 kali kekalahan. Bahkan Ginting baru bisa mencicipi kemenangan pertamanya setelah mencoba sebanyak 7 kali pertandingan loh. Tapi tunggu dulu, bukannya di pertemuan terakhir mereka di China Open 2024 kemarin Ginting berhasil menang ya? Apakah itu bisa menjadi modal kepercayaan diri yang besar untuk Ginting di Thailand nanti? Kita semua berharap begitu. Kemenangan di China Open itu memang menjadi oase. Tapi menghadapi Shi Yuqi di babak pertama turnamen Super 500 tetaplah sebuah tugas yang sangat berat dan membutuhkan fokus 100% sejak poin pertama dimulai. Selain Ginting, kita juga harus memberikan perhatian ekstra kepada si muda berbakat, Mohzaki Ubaidillah atau Ubed. Dia akan bertemu dengan wakil tuan rumah, Panichaphorn Theraratchakul. Ini seperti deja vu ya? 100% deja vu. Ini adalah ulangan final Thailand Masters Super 300 bulan Februari lalu. Saat itu, Ubed berhasil menang secara dramatis lewat drama 3 game dengan skor 21-19, 22-22, dan 21-19. Pasti Theraratchakul punya misi balas dendam yang sangat besar di depan publiknya sendiri. Seru sekali. Lalu bagaimana dengan sektor ganda putra? Saya dengar ada kejutan besar dengan pasangan baru yang akan memulai debut internasional mereka di turnamen ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh para badminton lovers. Bagas Maulana akan tampil dengan partner barunya yaitu pemain kidal yang sangat gesit, Muhammad Putra Erwiansyah. Tapi nasib mereka tidak jauh berbeda dengan Ginting. Mereka langsung menabrak tembok besar. Wah, siapa lawan mereka di babak pertama? Jangan bilang mereka juga bertemu unggulan utama di turnamen ini. Sayangnya iya, pasangan ganda putra baru kita ini langsung dipertemukan dengan unggulan pertama asal India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty.
Bisa dibayangkan betapa beratnya debut mereka menghadapi ganda putra terbaik dunia yang punya serangan mematikan seperti itu. Benar-benar ujian mental bagi Bagas dan Putra ya. Tapi di sisi lain, Thailand Open 2026 ini juga menjadi momen yang sangat emosional. Karena ada reuni besar di sektor ganda putra kita. Betul sekali. Pasangan The Babies kita, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin akan kembali bersatu dan melakukan comeback yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Mereka akan menghadapi pasangan dari Taiwan, Lai Poyu dan Chai Fucheng di babak awal nanti. Semoga kembalinya Leo dan Daniel ini bisa membawa angin segar dan mereka bisa kembali ke performa terbaiknya seperti saat mereka menjuarai berbagai turnamen bergengsi beberapa tahun yang lalu ya. Amin. Oh iya, jangan lupakan juga perjuangan di sektor lain. Di ganda putri ada Apriani Rahayu yang kali ini berpasangan dengan Lani Triamayasari. Mereka akan ditantang oleh pasangan Taiwan, Yien Hasya dan Teng Chunhun. Ini juga pasangan yang sangat menarik untuk kita ikuti perkembangannya. Betul, dan di ganda campuran juga ada banyak wakil kita. Salah satunya yang paling berat adalah Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil yang harus langsung bertemu unggulan pertama tuan rumah, Decapol Puara Nukroh dan Supisara Peusampan. Thailand benar-benar memberikan jalur yang sangat terjal bagi wakil-wakil kita ya. Memang benar-benar tidak mudah, tapi itulah seni dari bulu tangkis. Tidak ada yang tidak mungkin selama bola belum menyentuh lantai. Indonesia mengirimkan total 18 wakil dan kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka semua, baik yang mulai dari babak kualifikasi maupun yang langsung di babak utama. Jadi menurut Sobat Badminton semua, apakah Ginting bisa meruntuhkan dominasi Shiyuchi lagi? Dan mampukah Bagas Maulana bersama partner barunya membuat kejutan besar dengan menyingkirkan unggulan pertama asal India? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus pantau kanal ini karena kita akan memberikan hasil pertandingan secara cepat dan akurat setiap harinya selama Thailand Open 2026 berlangsung. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan tetap semangat mendukung atlet-atlet kebanggaan Indonesia di kancah dunia. Merdeka! Merdeka! Sampai jumpa di Bangkok Sobat Badminton. Mari kita saksikan sejarah baru tercipta di Ninu Butter Stadium.